Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Nah, kalau kita perhatikan untuk si Euro USD sendiri ya, untuk time frame daily ini kita bahas dari time frame daily. Jadi kalau untuk time frame daily memang masih kategorinya uptrend ya, kecuali yang harus kita perhatikan adalah area support di 5357. Kenapa? Karena ini merupakan area support dari si struktur harganya. Sebenarnya kalau kita perhatikan untuk area support ini ada range harga kurang lebih dari 5.350 sampai 4.822. Nah, ini untuk range harganya. Gitu. Jadi untuk support paling terakhir itu ada di 4.822. Jadi begitu dia bisa break dari 4.822, maka dia akan melanjutkan penurunan kurang lebih nanti ke area support terdekat dia di daily ya, itu di harga 3.578 di sini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan memang untuk saat ini ya, dari tanggal 1 Maret sampai 2 Maret itu dia sempat naik dan kepentok di area support yang sudah menjadi area resisten, yaitu EMA 50 dan juga EMA 20 itu berada pada level harga kurang lebih di level 6.687 sampai 6.885. Ini adalah area supportnya dia. Support yang sudah berubah menjadi area resisten. Kemudian kalau kita perhatikan lagi pada time frame 4 jam. Oke, jadi kalau kita lihat untuk time frame 4 jam memang untuk struktur minornya dia itu masih turun dan dia belum bisa bergerak naik sebelum dia bisa break dari area supply di harga 6.728. Ya, ini untuk area supply-nya sampai 6.957. Jadi ini untuk range harga dari supply zone dia di 4 jam. Jadi kalau kita perhatikan memang area supply ini sempat di retest oleh harga. Ya, kalau kita lihat di sini. Ya, jadi sempat retest di tanggal 1 Maret kemudian turun lagi. Nah, ini kalau kita perhatikan memang selama harganya itu bisa bertahan di atas harga 6.146, ini masih ada kemungkinan dia untuk melakukan retest kembali ke area supply-nya. Karena kalau kita lihat di sini ya, dia ada trend line ya atau uptrend di mana dia membentuk struktur harga naik pada minor time frame-nya. Di sini kalau kita perhatiin ya. Kemudian selama dia belum bisa begini, artinya pergerakannya masih akan cenderung turun. Ya, kalau kita lihat di sini cenderung turun kemana? Ke harga yang pertama. Di sini ada support dekat di 5.700 sampai terendahnya itu di 5.357 gitu. Dan ini support yang terakhir disentuh pada tanggal 27 Februari 2023. Kalau ini dijebol ya, maka dia pasti akan retest ke sini 4.822. Ini adalah area support low-nya dia yang terakhir disentuh pada tanggal 6 Januari 2023 gitu. Ini ada area supportnya. Jadi ini bisa jadi area buy zone kita nih gitu. Tapi kalau dia break dari sini, itu sudah pasti dia akan retest ke 3.578 ini gitu. Nah, kemudian untuk minggu depan ini kan dia memang ada beberapa data dari si DXY ya. Nah, DXY juga sudah kita bahas pada video terpisah ya, terutama di video XAUUSD. Nanti kalian boleh cek ya untuk DXY sendiri. Nah, ini si Euro USD ini itu juga menanti data dari si DXY. Jadi DXY itu nanti adalah final data mengenai FOMC dan juga mengenai NFP di minggu depan ini. Oke, jadi kalau kalian perhatikan cenderung si Euro ini nantinya juga akan sideways. Karena kalau kita perhatikan untuk daily DXY juga masih sideways. Dari tanggal 24 Februari sampai tanggal 3 Maret ini dia masih sideways. Kemudian kalau kita perhatikan untuk euro sendiri juga masih cenderung sideways ya, tapi di sini dia mulai bergerak naik. Artinya dia mulai ada perlawanan dari si pihak buyer itu sendiri. Begitu. Nah, begitu dia bisa break dari 6.028, 728 sampai 6.957, maka untuk next target dia itu ada di level harga yang tertingginya ya di 7.784 gitu. Jadi memang kalau untuk euro saya masih akan cenderung wait and see. Cuma kalau kita perhatikan memang potensi buy-nya itu masih ada. Selama harga bertahan di mana? Selama dia bertahan di atas 5.788.
Karena kalau kita lihat 5788 ini adalah area support dari struktur harga 4 jam itu sendiri. Begitu. Oke, jadi itu adalah pandangan saya untuk si Euro USD minggu depan, terutama di hari Senin nanti. Dan saya akan coba ambil area sell begitu dia bisa break dari harga 5357 ini gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai Euro USD. Kalau misalkan kalian ada penjelasan atau pandangan lebih ya yang lain mengenai Euro ini, kalian boleh banget sharingkan di channel komentar di YouTube saya. Dan nanti kita akan bisa diskusi juga di sana, dan saya akan sangat berterima kasih sekali untuk kalian yang mau berbagi pandangan dengan saya dan juga dengan teman-teman Jurnal Trading ID lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.